Oke, selamat siang. Nama saya Janu Arimurtono. Saya berkuliah di IKMI Rizkina, Cikarang, semester akhir. Saat ini kami mendapatkan tugas membuat makalah melalui video. Jadi siang hari ini saya akan memperkenalkan diri. Saya mempunyai keluarga, anak saya 2, laki-laki semua, istri 1. Dan motivasi saya berkuliah ini untuk menambah wawasan, juga di samping itu supaya ada perubahan di dalam karakter saya yang selama ini kemungkinan masih kurang memuaskan. Jadi lewat perkuliahan ini semakin lebih baik. Siang hari ini saya akan memberikan sedikit mengenai pembahasan ataupun pendalaman ajaran agama Kristen. Jadi sesuai dengan keyakinan saya bahwa di lingkungan saya ini kami walaupun berbeda agama tapi tetap senantiasa mendukung. Jadi antara tetangga kanan kiri kami senantiasa enjoy dan selalu bergotong royong, baik itu antara warga yang berbeda keyakinan. Siang hari ini saya akan membawakan tema yang berjudul Manusia Berharga di Mata Allah. Di dalam ajaran kami, ajaran agama Kristen, bahwa Allah atau Tuhan itu sangat meninggikan manusia, dalam artian manusia itu lebih dari ciptaan yang luar biasa. Jadi dalam hal ini kita nggak perlu minder, nggak perlu merasa rendah, karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu akan senantiasa menolong dan tidak akan sedikit pun meninggalkan kami. Jadi sebagai orang beragama, yaitu agama Kristen, kita tetap berpegang teguh bahwa semua sudah Tuhan atur. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar, karena semuanya itu telah Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Oke, pengambilan ayatnya yaitu dari Yesaya 43 ayat 4-7 akan saya bacakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah saudara sadar jika kita semua adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, paling berharga? Kita manusia adalah makhluk rohani yang memiliki jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak yang tinggal di dalam raga atau tubuh kita. Di dalam manusia terdapat cinta, bahagia, cita-cita, ide, potensi, kreativitas, moralitas, dan rasa ketuhanan yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan Allah lainnya, bahkan malaikat sekalipun. Kita tahu bahwa bentuk malaikat tinggi bersayap, bisa terbang, berwibawa, tapi mereka ditugaskan dan diperintahkan Tuhan Allah itu untuk menjaga dan melindungi kita, membangunkan rumah kita di surga, menulis secara rinci tingkah laku kita setiap hari. Jadi perbuatan kita selama di bumi ini. Jadi dalam artian malaikat itu sebagai mata-matanya Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang menurut Tuhan itu melanggar dari perintahnya, itu semua akan dicatat oleh malaikat.
Di dalam agama Islam juga ada bahwa malaikat juga akan mencatat, istilahnya dalam artian kamu jangan berbuat aneh-aneh, semua itu dicatat oleh malaikat, walaupun itu dalam omongan maupun dalam pikiran kita maupun dalam niat kita mau berbuat jahat, itu malaikat sudah catat. Pada saat malaikat jatuh ke dalam dosa, tidak ada pengampunan baginya. Sedangkan saat manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah memberikan kesempatan pada manusia untuk bertobat dan menerima pengampunan dari Allah. Mengapa? Karena di dalam diri manusia ada nafas hidup dari Allah yang disebut Roh Tuhan. Ini tercatat di dalam Kejadian 2 ayat 7 yang berbunyi demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Apakah saudara-saudara tahu bahwa malaikat yang jatuh ke dalam dosa itulah yang disebut setan? Setan sangatlah iri kepada manusia karena mereka tidak mendapat pengampunan, sehingga mereka berusaha menjerat manusia untuk terus berbuat dosa dan menemani mereka di neraka. Jadi dalam artian bahwa setan itu sangat berniat baik, jadi mereka cenderung berusaha supaya setiap manusia itu melakukan perbuatan dosa dan membenci perintah-perintah dari Allah. Untuk itu saudara-saudara, kita harus tetap berpegang teguh pada Tuhan. Kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran-ajarannya dan menjauhi semua larang-larangannya, yaitu semua hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Ada 7 strategi setan. Setan aja mempunyai strategi. Hati-hati saudara. Kemunduran. Tuhan Allah mendorong kita untuk maju dalam panggilannya dan terus dekat dengan Allah. Tetapi setan ingin justru kita mundur untuk terus berbuat dosa dan jauh dari Allah. Yang sebenarnya Tuhan Allah sudah mengingatkan kita bahwa perbuatan kita salah, tetapi tetap saja kita berbuat dosa. Yang kedua, tekanan rohani. Secara perasaan alami kita sering dalam ajaran kami, ajaran Kristen, kita sering membaca Alkitab, sering berdoa, memuji nama Tuhan. Tetapi setan menahan kita, menekankan perasaan kita, sehingga kita menjadi pemalas atau sibuk dengan rutinitas duniawi, yang akhirnya kita lupa. Seperti dalam artian, di dalam pekerjaan kami, kita sering mendapatkan banyak pekerjaan, sehingga kita akan lupa, baik itu lembur, kerjaan yang menumpuk, dan lain sebagainya, sehingga saat kita pulang, capek, kita langsung tidur. Jadi kita lupa apa yang harus menjadi kewajiban kita untuk memuji, memuliakan, dan membaca Alkitab. Yang ketiga, penindasan. Setan selalu mencobai manusia agar manusia jatuh ke dalam dosa. Seperti mereka di dalam sakit penyakit kita, ekonomi, masalah, keluarga, dan lain-lain. Dengan berbagai masalah yang terus dihadapi, manusia akan merasa berbeban berat dan kecewa, sehingga setan bisa membujuk kita bahwa Tuhan Allah sudah meninggalkan kita.
dan kita pun ikut menjauh dari Tuhan Allah. Jadi hati-hati saudara. Setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum kelaparan. Jadi mereka itu kalau mendapatkan hambanya yang jatuh dalam pencobaan, senang sekali. Mereka itu sangat paling senang, dan mereka itu sangat keji. Prinsip mereka yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu yang menjadi prinsip mereka, bahwa kalau manusia bisa jatuh ke dalam dosa, mereka akan sangat senang sekali. Jadi hati-hati saudara, sedikit pun celah bagi mereka, mereka akan masuk dan mereka akan terus mengejar kita. Yang keempat, depresi. Karena perasaan tertekan dan putus asa, kita akan menjadi depresi, stres. Menjadi depresi seperti jatuh ke dalam lubang, tidak ada harapan pun, bisa menjadi gila atau bahkan bunuh diri. Jangan mencoba menyelesaikan masalahmu dengan kekuatanmu sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Perlengkapi dirimu dengan taat membaca firman. Karena firman yang ada dalam hatimu akan menguatkan dan akan memberikan kamu spirit yang baru, sehingga saat kamu melakukan sesuatu yang berbuat dosa, roh itu akan mengingatkan dan kamu tidak akan pernah melakukannya. Yang kelima, aniaya pikiran. Manusia yang membiasakan dirinya depresi akan membukakan pintu bagi setan untuk menghancurkan kita. Setan akan membujuk kita dengan janji akan menolong kita, membantu kita, dan berpikir akan menyembuhkan kita dari segala penyakit. Melalui kekayaan, melalui ritual, menyelesaikan masalah pekerjaan melalui dukun, paranormal, dan lain sebagainya. Mereka setan ini juga mempunyai motivasi. Mereka mempunyai motivasi gimana caranya manusia itu untuk agar bisa dan mau melakukan sesuatu di luar kehendak Allah. Jadi mereka itu bertekun sekali, saudara-saudara. Mereka bertekun supaya bagaimana caranya manusia itu jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa. Ya begitulah ciri dari setan. Mereka pokoknya berusaha dan terus berusaha supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Yang keenam, gangguan pikiran. Dalam artian obsesi yang buruk akan timbul dalam diri kita karena mempercayai tipu muslihat setan. Manusia tidak lagi mempunyai pikiran yang jernih karena telah tertawan oleh roh jahat. Yang ketujuh, menjadi milik iblis. Iblis dapat mengambil alih jiwa seseorang dan mengendalikan orang itu. Jadi selain merusak tubuh jasmani kita, pikiran kita, iblis juga tidak segan-segan mengambil jiwa saudara-saudara. Makanya kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan ataupun kita menjauh daripada Tuhan, mereka akan sangat senang, saudara. Mereka akan terus berusaha dan terus berusaha supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi kita harus berusaha dan berjaga-jaga dari 7 strategi setan tadi, yaitu dengan tetap berdoa dan tidak pernah meninggalkan kebiasaan kita, yaitu membaca firman, berdoa,
dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Ingatlah bahwa roh Allah yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di luar dunia ini. Dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita akan lebih menjadi kuat, karena oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kita akan diprotek, kita akan diberi perisai di mana tidak akan ada kekuatan roh jahat apapun yang akan mengganggu kita. Marilah saudara-saudara, kita tetap terus berpegang teguh, kita tetap terus menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita satu-satunya, bukan paranormal ataupun dukun dan lain sebagainya. Kekayaan tidak akan menjamin kita masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi oleh karena percaya kita bisa diselamatkan. Saya mengucap syukur seluruh keluarga saya bisa melayani, bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan setiap pagi kami rindu untuk bersaat teduh berdoa, memuliakan Tuhan, karena di situ nafas kehidupan orang Kristen. Semoga semua yang telah kita capai, yang telah kita raih, akan memberikan kekuatan, akan memberikan kemenangan bagi kita, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya ada materi lagi, yaitu selain daripada yang tadi, manusia berharga di mata Allah, saya juga ada materi di mana cara memilih pergaulan, saudara-saudara. Dalam perjalanan hidup kita, yang menentukan baik buruknya hidup kita adalah dengan siapa kita bergaul. Pergaulan menjadi hal penentu dalam kehidupan ini. Jadi kita harus pintar-pintar memilih teman, karena teman Anda menentukan masalah yang akan Anda temui. Tetapi bagaimana tombol lift dapat membawa Anda naik atau turun? Dalam artian, kalau kita salah memilih, kita salah melangkah, kita akan mendapatkan banyak permasalahan. Dalam artian, salah memilih teman pun itu akan berisiko pada kita. Kebiasaan kita yang tadinya berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik, terus kita mengikuti orang-orang yang melakukan kebiasaan buruk seperti minum-minuman, merokok, dan lain sebagainya, kita akan ikut masuk dalam arus tersebut. Di dalam Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Banyak sekali muda-mudi zaman sekarang ini salah jalan karena salah pergaulan. Seharusnya mereka dapat menyadari bagaimana memilih pergaulan tersebut, dan mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena kebanyakan para muda-mudi dalam memilih pergaulan hanya mencari orang yang bisa menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan hati mereka tentunya. Dan jika hatinya senang, nyaman, mereka tidak peduli orang lain. Yang penting dirinya sendiri nyaman dan
bisa melakukan apa saja. Banyak sekali alasan kenapa muda-mudi cenderung memilih pergaulan-pergaulan yang salah atau memilih pergaulan untuk menyenangkan hati mereka sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain. Karena memang pada dasarnya dia sendirilah yang ingin mencari teman yang bisa menyenangkan hatinya. Orang seperti ini pada dasarnya kurang didikan dan kurang perhatian. Jadi yang dipikirkan hanya kesenangan, kesenangan, dan kesenangan. Yang kedua, karena terpengaruh oleh ajakan teman. Orang seperti ini pada awalnya hanya ikut-ikutan saja dan tidak berusaha menghindar. Akhirnya terjumus. Yang ketiga, merasa kecewa dalam hidupnya. Orang seperti ini biasanya karena ada suatu hal yang membuat hatinya terluka dan putus asa, akhirnya dia mendekati teman-teman yang suka bersenang-senang. Merasa tidak punya tujuan hidup. Seringkali banyak muda-mudi yang salah jalan, salah langkah. Belum waktunya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri ataupun mabuk-mabukan, pesta pora dan lain sebagainya. Dalam hal ini sebagai teman ataupun saudara, mungkin kita harus bisa mengingatkan mereka karena jalan yang salah itu sepertinya orang tua sangatlah penting bagi kelangsungan pergaulan mereka, karena dengan adanya orang tua, didikan orang tua lah yang sangat berpengaruh penting dalam pergaulan muda-mudi zaman sekarang. Karena mereka perlu kasih sayang, mereka perlu support, mereka perlu kekuatan. Karena mereka tidak mau sendirian, mereka hanya ingin lebih lagi diperhatikan, mereka ingin dimanjakan, dicintai, dan lain sebagainya. Yang kelima, merasa nyaman. Orang seperti ini kebanyakan secara kebetulan sudah berada dalam suatu pergaulan yang tidak baik, tetapi mengapa dan merasa nyaman di situ dan terus mau berada di lingkungannya. Tuhan sedih kalau melihat banyak anak-anak muda yang salah pergaulan. Alangkah baiknya kalau mereka itu mereka itu berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu bersekutu, berkumpul, memuji memuliakan Tuhan sesama saudara seiman. Karena dengan itu mereka akan diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Karena hanya oleh Roh Kudus saja kita bisa kuat, hati kita terus di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh anak-anak Tuhan yang telah menerima pembenaran dari Tuhan untuk menyingkapi pergaulan hidup ini, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang berbeda, sikap hidup yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada, akan membawa kita kepada suatu kestabilan dan mencintai Tuhan. Seperti dalam contoh Mazmur 1 ayat 1-2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk
dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dengan bertekun dalam membangun hubungan dengan Tuhan, membuat kita tetap menghadapi pergumulan hidup dalam diri kita. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang paling bagus. Saya seringkali menegur anak saya pribadi. Kalaupun dia berbuat salah, tetap kita harus tegur, tetap kita harus berikan pengarahan supaya mereka berbuat sesuatu yang lebih baik, dalam artian mereka menjadi pribadi yang benar-benar luar biasa di dalam Tuhan. Saya sendiri juga seringkali berbuat sesuatu yang keliru, melakukan sesuatu yang membuat hati itu kadang merasa sakit. Tapi saya yakin hanya dengan berdoa itu kekuatan kembali muncul. Karena di dalam keyakinan kami, meminta ampun itu wajib. Baik itu kita melakukan kesalahan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, itu kita harus wajib. Karena Tuhan tahu lebih baik kita melakukan pengampunan daripada tidak sama sekali. Di dalam ajaran kami, kalaupun kita melakukan permusuhan dengan orang lain, kita diwajibkan untuk mengampuni musuh kita. Kita harus memberikan pengampunan atas mereka, karena apabila kita memberikan pengampunan atas mereka, dosa kita juga diampuni. Kalau tidak, Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita. Jadi marilah kita sebagai manusia untuk saling bertoleransi, saling menghargai, baik itu dalam hidup beragama maupun dalam pergaulan kita. Karena hanya dengan begitu kita tahu bahwa manusia memang saling membutuhkan. Manusia memang butuh teman, butuh support, dan yang terpenting butuh Tuhan yang selalu melindungi, menjaga, dan memelihara kita. Untuk itu saudara-saudara, janganlah kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Teruslah maju, teruslah berjuang di dalam Tuhan. Yang terpenting tetap berpegang teguh kepada ajaranmu dan kepada Tuhan, untuk senantiasa meminta perlindungan, meminta pengampunan apapun yang kalian berbuat. Mintalah ampun kalaupun itu salah. Tetap menjadi yang terbaik, tetap menjadi yang nomor satu di dalam Tuhan, dan Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara dan kita semua. Terima kasih untuk sedikit daripada pengajaran yang saya berikan, kiranya bermanfaat, dan tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Shalom, Tuhan memberkati.